Selamat jumpa sahabat Kanal 3. Kita suara lagi di aksi acara The Headline News. Buka sitik, cus! Konten bercanda dalam berita yang tayang setiap saat di kanal YouTube paling gabut se-Indonesia Raya, yaitu Kanal 3. Jam-jam segini mungkin ada yang lagi ngopi. Ada yang baru pulang kerja. Ada yang mau berangkat kerja juga. Ada yang mau berangkat kerja karena kan sekarang pandemi ini kerjanya serabutan. Serabutan. Ya. Banyak sekali juga. Yang penting survive, yang penting kreatif. Betul. Iya. Yuk bergabung, ajak teman-temannya ya. Iya. Pokoknya jangan lupa tonton terus karena ini sangat tidak berfaedah ya. Betul. Habiskan waktu Anda bersama kami. Betul. Ya, jangan menyesal di kemudian hari. Betul. Bersama saya Mas Jopre. Dan saya Denny Chaplin. Dan jangan lupa tekan lonceng biar dapur kita bisa lekas nyala kembali ya. Ngebul. Kismin lu. Yoi. Iya, hari ini kita akan bicara soal meski tanpa kibaran merah putih, Indonesia bangga berhasil memboyong Piala Thomas Cup 2021. Wow, Ya. bangga banget kali. Banget. Perasaan lu gimana nih? Waduh, gila gua Perasaan, lu nonton nggak? Lu nonton nggak? nonton lah. Pas saat satu angka terakhir, 1 poin terakhir smash, das! Gua langsung brak! Pingsan gitu. Laper waktu itu karena nahan. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil menundukkan Cina pada ajang Piala Thomas Cup tahun ini. Meski menjadi juara, namun bendera Indonesia tidak boleh berkibar pada ajang bergengsi tersebut. Tidak boleh berkibarnya bendera Indonesia dalam ajang Piala Thomas Cup tersebut lantaran Indonesia telah dalam masa hukuman dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA. Oh iya, cakep tuh. Wadah Hamidah. WADA. Wadidaw. Oh iya. Gagal mengibarkan bendera merah putih, lambang yang dikibarkan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan pun diganti dengan logo Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Diganti? Yo, ya karena nggak boleh, memang dihukum. Banyak warganet yang ramai-ramai menyayangkan kejadian tersebut ya. Mengingat tim bulu tangkis Indonesia akhirnya berhasil kembali meraih Piala Thomas Cup setelah penantian panjang selama 19 tahun. 19 tahun bro. 19 tahun itu lemari Piala Thomas di sempat kosong, Kemenpora itu kosong, nggak Kosong. ada, cuma diisi Piala RT. Betul. Dan diisi. juga ada lirik Indonesia Raya kalau nggak salah. Iya, masih Belum hafal waktu itu kan? belum dan masih ada di sana. Kemenangan tim bulu tangkis Indonesia dalam ajang Piala Thomas Cup terakhir kali diraih pada tahun 2002 silam. Tak hanya dari kalangan masyarakat umum, sejumlah tokoh politik juga ikut menyoroti peristiwa tersebut. Nah ini pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu sejak 2004 hingga 2014 Indonesia puasa Piala Thomas. Ya. Puasa Piala Thomas. Jadi mungkin mereka sahur lupa buka. Lantaran tak satupun pada event badminton internasional paling bergengsi tersebut Indonesia menang. Ya, Tidak kan, satupun. karena semua kalau diurus dengan baik itu pasti ada hasilnya. Ya mungkin waktu itu kan sibuk ya, nggak sempet ngurus kayak mungkin gitu. terlalu banyak proyek-proyek Iya, dari harus dikelar. pemerintahan yang lain ya. Jadi terbengkelailah badminton ini. Betul. Dan untuk lebih jelasnya, saudara sudah hadir di studio narasumber istimewa, atlet pahlawan bulu tangkis kita. Wow, Jonathan Christie. Jojo. Aduh, gue mau nangis. Jojo badannya kotak-kotak Jo. Nama lu Jo juga Jojo, tapi gue satu dia dua. Jojo. Iya. Den, pipinya kotak-kotak. Dan betisnya kotak-kotak. SpongeBob. Iya sih, bukan. Jo, silakan. 3 jam ini ya, belum ada yang mewawancarai saya ini. Apa karena saya sudah lama tidak masuk dalam berita sehingga banyak Halo. Iya. Jojo. Saya Bawa berita ya?
Di sini ya? Di sini ya? Di sini ya? Iya. Ini mau beritanya? Oke. Oke, Bukan. mau tanya apa? Saya juga bintang tamu di sini. Ayo Mas, saya tanya aja, nggak apa-apa. Bukan, saya juga masa tidak kenal dengan saya. Siapa? Ya kurang lebih. Oh iya, saya dikasih tahu Mas Jo ya tadi sama Mas Denny ya? Bukan, adik. Mungkin masa tidak hafal dengan wajah saya. 10 tahun silam saya sering lo ada di TV. Lihat dong penampilan saya. Ingat kata-kata ini. Saya prihatin. Masa nggak kenal? Pernah ingat. Saya Bambang. Bambang. Sinetron apa ya? Bukan. Ini sinetron yang top itu kan nanti kan? Azab. Bukan. Apa yang rahasia ilahi kan? Ya kan? Bukan. Adik siapa namanya? Aku Jonathan Chrissy. Oh. Jojo. Oh, yang Thomas Cup baru aja. Thomas Cup. Oh my God. Betul. Tapi emang puji Tuhan ya, ini semua berkat Tuhan. Dan, luar biasa. Dan juga dukungan teman-teman dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Adik Jonathan ini masa nggak kenal Bapak? Bapak ini penggemar olahraga loh dulu. Iya. Bapak saja tanggal lahir Bapak itu kan pas dijadikan hari olahraga waktu itu. Masa nggak kenal dengan Bapak? Yang 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu itu Bapak masih sering tampil di TV. Nah karena gini ya Pak ya, waktu 10 Yeah. tahun yang lalu kita kayak kurang diperhatikan gitu loh. Dan itu kita nggak punya prestasi apa-apa waktu itu. Dan saat ini aja nih. Yes. Aduh, aku pengen main lagi deh. Ingat nggak saya dengan 30 menit? Tahu. Jamrut. Bukan. Itu Kristianto, bukan. Saya ini punya anak 2, ganteng dan pinter dan mengidolakan dengan ini. Mas siapa ya? Mas Icuk. Siapa tadi? Jojo, itu senior saya. Saya lupa. Icuk itu saya idola banget dengan Icuk dan banyak banget. Ya, jadi begini, saya jelaskan, siap Mas. Ini yang lebih ngetop seharusnya. Loh, saya kan yang diundang? Iya, saya juga diundang, itu seharusnya. Salah kali. Bukan, saya katanya tadi. Ini Kanal 3 loh, Headline News loh. Ya, karena saya cuma mau ke Headline News doang. Iya, saya sama yang lain segala macam untuk stasiun-stasiun TV juga saya masih enggak. Saya juga kemarin diundang sama stasiun Gambir, saya nggak mau. Masa saya diwawancari sama Mas Inis? Begini, adik Lim Swee King, siapa tadi? Lim Swee King siapa? Wah, Jojo Pak. Adik Jojo. Ini sebagai generasi muda, Bapak ini sangat bangga, ya. Dulu ketika Bapak memimpin negeri ini selama 10 tahun, itu memang tidak sempat memikirkan bulu tangkis. Maaf, karena sudah tua, napasnya 1-2, jadi agak kepotong kalau ngomong. Pak digabung Pak, bulu tangkis jangan kan, bisa-bisa, orang nggak enak dengernya. Iya. Jadi ini, mumpung belum datang pembawa acaranya, kita ngobrol berdua. Loh, jadi pembawa acara mana? Mungkin nggak tahu, saya udah 4 jam, situ baru datang. Loh, saya nggak bisa. Ini saya mesti jumpa fans. Saya mesti ketemu, saya mesti. Aduh, banyak banget nih acara saya, Pak. Mau jumpa dengan kipas angin? Fans, bukan fan. Sama, masa 1 S saja perhitungan. Nah, ini di siapa namanya? Jojo. Orang tua suka lupa. Bapak ingin bertanya, apa yang menjadi... lama-lama. Apa yang menjadi semangat Dek Jojo ini sehingga bisa memenangkan itu? Ya, akan saya bilang ke anak-anak saya. Ya pertama ya latihan yang teratur Pak. Saya benar-benar digembleng gitu loh. Benar-benar. Saya tuh sudah punya niat untuk menaikkan atlet dengan saya membuat
ini loh Wisma Atlet di Hambalang loh, cuman ya memang mangkrak. Iya, kan belum Apaan selesai. Itu perlu waktu kurang lebih 40 tahun untuk membangun itu. Aduh Pak, saya nggak suka dengan politik-politik Pak, males Pak, beneran saya nggak pernah nonton politik Pak. Iya, Saya lihat ada tuh bener-bener yang taat dengan yang namanya. Ini rencananya saya mau sampaikan, usulkan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melanjutkan Hambalang itu menjadi Pak, tempat. lihat Pak, saya latihan tiap hari kayak gini Pak. Iya. Ini bisa. Jojo. Gitu. Ini kan bulu tangkis bukan ini binaraga. Kenapa yang ditonjolin itunya? Loh, ya, maaf ini. Iya. Maaf, saya tergoda. Tergoda. Bukan maksudnya. Tergoda lagi. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin ada miss terhadap schedule sehingga kita dua-duanya bintang tamu nggak ada yang mewawancara. Ini model apa? Ini hostnya nih nggak bener nih. Satu namanya Jo juga, satu lagi namanya Denny. Ini nggak beres. Saya diundang sama mereka. Saya juga diundang oleh mereka. Ini bagaimana? Undangannya ada? Undangannya lewat handphone tadi oleh ajudan saya. Itu berbunyi ya tanggal ini, jam ini kita bertemu di sini. Loh, kita diamprokin gitu di sini? Diambrokin, tapi merekanya katanya lagi sibuk. Ini gimana? Ya kalau misalnya ada hubungannya sih nggak apa-apa ya Pak ya. Misalnya saya ketemu dengan orang tua saya, kan saya kan di karantina Pak. Selama kerja, selama olahraga, selama digembleng. Gimana kabarnya Bu Tina itu tadi? Katanya lagi ke rumahnya Bu Tina. Bukan. Itu tadi bilang Karantina. Oh, karantina. Karantina. Pak. Jadi ini belum hubungannya apa ya Pak ya? Kalaupun kita ditaruh di sini, saya nggak punya hubungan apa-apa dengan Bapak. Ya mudah-mudahan ini saya dapat menarik pemilih-pemilih. Enggak, YBS ini siapa? YBS ini siapa? Iya, Yang bersangkutan loh ya. Ini YBS ini siapa? Bukan YBS, kebalik. Saya OBY. Om Bambang nih, nah, itu nama saya. Saya kan masih nunggu ini pembawa acara ya. Bikin saya teh deh. Saya haus nih. Iya, saya sebagai pelayan rakyat saya buatkan teh ya. Ini baru sekarang nih ada mantan disuruh ini. Udah sekarang disuruh terus. Walah, Udah mulai aja nih orang. gimana sih? Walah. Tadi kayaknya ada yang salah dengan bintang tamu. Gua kira lu yang wawancarain. Bentar, tadi kan masalahnya redaksi bilang suruh kita meeting berdua. Ternyata itu sudah on cam. Oh. Lah kita kehilangan momen ngobrol sama si Jojo. Dan kayaknya ada satu bintang lagi. Lah nggak tahu siapa tadi. Kau siapa yang ngundang itu datang aja. Mungkin dia mau menjelaskan situasi kenapa waktu beliau dulu berkuasa tidak itu mungkin ya. Ini redaksi mah kadang-kadang ya. Kalau ngundang Schedule-nya dong yang benar. meeting tuh di jam yang pada saat kita Kasihan on kan air itu dong. tadi nggak ada yang wawancarain kan. Jadi wawancara itu jadi self service dua-duanya tadi. Betul. Macam melayani diri sendiri. Beritanya lagi bagus loh. Bagus loh. Jojo ini lagi bagus loh. Lagi viral loh. Thomas Cup loh. Gila, sampai wawancara nggak ada yang wawancarain kan gila itu. Ganteng-ganteng nggak ada yang wawancarain, mana ada. Udah pulang ya? Udah pulang, ngambek aja. Grab lagi tadi tuh. Ini sekarang kita bicara soal 5 alasan mengapa Indonesia layak banget juara Piala Thomas. Gak perlu ada alasan sih kok gue bilang. Tapi ya kita harus kasih tahu biar jadi pelajaran. Iya benar. Yang pertama alasannya adalah Unggulan pertama. Nih, unggulan pertama. Selesai yang Indonesia itu sekarang udah unggulan pertama. the best. Bangga, udah itu aja. The best. The best of the best. Selain itu juga yang kedua adalah karena memang tim kita, atlet-atlet bulu tangkis kita ini bertabur prestasi. Tuh. Sekarang ini ya. Juara ini apa ya Piala Thomas ya? Cek. Sekarang ini hampir semuanya berprestasi dari Olimpiade sampai Piala Thomas. Kayak di Swir nih. Kayak di Swir. Piala kayak di Swir. Bertabur. Belum tahun depan. Tahun depan. MotoGP, Bro. Mandalika. Mandalika, Masya Allah. Nah, yang ketiga, petarung ulung. Ini sekarang Indonesia ini menjadi petarung ulung ya. Karena tim bulu tangkis putra Indonesia merupakan petarung ulung. Betapa tidak ya, di fase grup aja mereka menempati grup neraka.
Bayangin. Gila, mainnya di neraka. Mereka sudah menjajaki neraka, coy. Dan harus berhadapan dengan Thailand dan Chinese Taipei. Ngeri kan? Gila, itu grup neraka tuh karena dari negara-negara yang memang penghasil atlet-atlet yang levelnya tinggi. Dan juga ukurannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, betul. Dan berhasil lolos ke perempat final, Indonesia ditantang musuh bebuyutan, Malaysia. Kalau udah sama Malaysia kadang-kadang kita keluar emosinya ya. Betul, tapi ya kita harus bersabar ya, Jo. Iya. Udah selesai, udah menang. Oke, Sudah. Indonesia. Ini merupakan ujian berat Indonesia karena disingkirkan Malaysia di perempat final pada Piala Sudirman sebelumnya. Dia pernah sempat kalah. Betul ya, syukurin banget ya. Syukurin. Sih nggak boleh gitu. Oh iya. Syukur banget. Maaf. Nah, yang keempat nih, sekarang Indonesia nih atlet-atletnya punya mental dan stamina seperti kuda. Kuat, ngotot, bertahan lama. Betul. Bukan delman ya, kuda. Kuda. Dan yang terakhir, kenapa kemudian gue nyari kemana-mana. Nah, 5 alasan tadi ditutup dengan kenapa Indonesia layak banget menjadi juara Piala Thomas karena memiliki strategi yang ciamik. Ini gak boleh dibilang, nanti musuh tahu. Gak boleh. Sorry aja. Bocoran. Ini cuman kita doang. Kita doang yang tahu, karena ciamik. Betul, Ya. Kalau ciamis kita kasih tahu. Betul. Apa jadi cewek? Iya ya. Kayaknya udah sore nih, kita harus latihan bulu tangkis. Oke. Dengan demikian berakhir The Headline News Buka City Cus. Untuk saat ini, terima kasih Anda sudah menonton kami dan santai saja ya, nggak usah mau nyawer segala. Santai aja. Udah. Tenang. Nggak usah. Piala Thomas sudah cukup bagi kami. Udah. Itu ada kan Oh iya, nomor rekening. ada langsung. Nggak usah. Tapi tolong digedein nomor rekening di layar. Atas namanya itu Gedein dikit. Di freeze kalau perlu di freeze ya. Udah. Nggak Iya, apa-apa. jangan lewatkan program-program lain yang bermanfaat di Kanal 3 seperti Melek Hukum, Ngopi Bang, atau Kang Sejo bersama budayawan Kang Muhammad Sobari dan Eko Kuntadi. Akhir kata, saya cuma mau bilang, bentar lagi nih akhir tahun, ya, nabung, siap-siap beli kalender mulai sekarang. Nggak penting kalender udah ada di handphone. Udah ada. Beli kalender tuh dulu banget gitu, nggak penting gitu. Terus tahun baru ngapain tuh, Jo? Beli ini tanggalan. Trompet udah bisa beli kan sekarang? Oh boleh, sekarang bebas. Udah bebas kan, waktu itu kan nggak boleh niup. Sekarang karena dicobain abang ya kan, nyala nih. Sama cipokan dong, sama aja. Ya, saya Mas Jopre. Dan saya Denny Chaplin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dah, bye-bye. Hari Senin lihat-lihatan, Selasa senyum-senyuman, hari Rabu mulai kenalan, malamnya kita telepon-teleponan. Hari Kamis kita berjanji ke bioskop nonton film Jet Li. Dompet kosong enggak peduli, BPKB digade lagi.